Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal DAI hadir kembali menemani Anda. Bersama saya Andrew Pakpahan. Dalam episode kali ini, kami akan menyiapkan liputan tentang menemukan cinta kasih dalam kehidupan. Ketika kehidupan berjalan dengan segala kemajuan, hal paling dasar yang menjadi hal yang penting ketika manusia terus berjuang melawan tantangan zaman. Itulah hati manusia yang hanya dapat dipuaskan oleh cinta kasih. Namun bagaimana dalam era masa kini kita masih bisa dapat menemukan cinta kasih yang besar? Dan bagaimana pula dalam era modernitas dan juga individualitas kita dapat menemukan harmoni kehidupan? Great Love in Harmony berupaya kembali mengingatkan kita akan makna hakiki kehidupan. 4 tempat terkait penyidikan kasus korupsi. Antar pemuda Selasa malam kembali terjadi. Polisi melepaskan tembakan peringatan melerai tawuran. Kehidupan manusia dengan segala kemajuannya membawa arus modernitas semakin deras merasuk dalam setiap aspek kegiatan manusia. Manusia menyukai yang instan dan dituntut bergerak cepat. Banyak hal cenderung diukur dengan materi, dengan kompetisi. Kegagalan tidak memiliki tempat. Kesalahan dan kekurangan sebisa mungkin tidak boleh terjadi. Manusia mengejar apa yang dianggap sempurna. Tetapi sampai di satu titik, sains dan teknologi tercanggih pun, kemajuan, kekayaan, dan kesuksesan yang dianggap baik pun tidak sanggup mengisi satu ruang utama dalam hati manusia. Dan ketika manusia tidak sanggup mengisinya, ia hanya terjebak dalam kehampaan yang tersamar dalam kegemerlapan kehidupan. Manusia perlu kembali tenang, menelaah ke dalam diri, mengambil waktu untuk bersahabat dengan jiwanya sendiri. Hal-hal seperti love atau cinta, kasih, sayang gitu, itu sebenarnya sesuatu yang ada dalam manusia sejak lahir. Itu perasaan atau rasa gitu yang sudah you born with it gitu, bukan sesuatu yang dipelajari gitu. Nah, seringkali dalam realitanya itu dirusak rasa itu. Seperti kita kan punya jantung, ya udah dari awal tanpa jantung kita nggak bisa hidup gitu ya. Nah, tetapi kita punya darah, punya apa yang harusnya itu yang membuat hidup normal gitu. Tetapi pada kenyataannya kan ada radikal bebas apa segala macam ya gitu. Itu yang merusak. Begitu juga rasa cinta itu, saya berkeyakinan bahwa tiap manusia sebenarnya punya sesuatu yang bawaan sifatnya ya, itu rasa cinta dan sebagainya. Nah, untuk membangkitkannya atau memulihkannya itu memang butuh keteladanan. Saya nggak percaya dengan satu pelajaran atau apapun yang bisa membangkitkan cinta terus dengan teori-teori yang textbook dan sebagainya. Hubungan sesama manusia aja. Pada saat kita respect pada orang, kita memberikan respect, kita hormat pada orang di depan kita gitu, yang baru kenal gitu ya, otomatis dia akan respect pada kita gitu. Itu aja. Ini yang seringkali missing di kehidupan kita gitu. Kita lihat satu dengan lainnya tidak respect, dan kalau saya tidak direspect, saya nggak mau respect. Menurut saya di keluarga, di manapun gitu ya, kalau kita tidak tahu posisi kita di mana, siapa yang harus mulai dulu, ya kita tampil sebagai orang bijak yang selalu memulai yang baik dulu. Kalau di keluarga, jelas dari atas, jelas tanggung jawab ada di orang tua, memberikan keteladanan, nggak usah teori-teori,
kamu nih harus hormat pada orang yang tua. Nggak tahu, nggak usah gitu. Si orang tua itu berikan keteladanan aja dengan misalnya dia respect pada anak-anak muda, misalnya, apalagi kalau orang tuanya memperlihatkan contoh bagaimana dia melayani orang tuanya gitu ya, waktu sakit, dia belajar dari situ gitu. Sebuah perenungan dari Master Cheng Yen mengajak kita menyadari bahwa cinta kasih dalam diri semua orang harus dibina dan dipupuk. Jika setiap orang membina dirinya sendiri dan menjaga keindahan cinta kasih dalam dirinya, niscaya akan terbentuk masyarakat dan bangsa yang indah dan damai. Ya, keindahan sebuah kelompok tergantung dari keindahan setiap individunya. Jika setiap dari warga negara memiliki pandangan untuk mengembangkan cinta kasih dalam dirinya, maka negara Indonesia yang majemuk ini dapat tetap hidup rukun dalam keindahan perbedaan. Dalam kehidupan nyata kan kita sering dibenturkan pada bermacam perbedaan, ya. Perbedaan agama, ras, etnis, suku dan lain sebagainya, golongan, politik sekarang macam-macam gitu ya. Nah, kita sering menyikapinya dengan satu sikap yang tidak konstruktif, yang negatif gitu, seolah-olah perbedaan itu harus dilawan dan dilenyapkan. Pokoknya orang berbeda harus lenyap dari muka bumi, seolah-olah bumi ini milik kita gitu. Padahal kita melihat bahwa dalam bumi ini aja terdiri dari sejuta perbedaan ya. Ada bulan, ada matahari, ada siang, ada malam. Nggak mungkin siang terus, nggak mungkin malam terus ya. Ada air, ada api. Kemudian juga demikian juga dengan kehidupan kita ya. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sipit, ada yang belok. Itu seharusnya disikapi dengan secara positif bahwa kita ini hidup di bumi saling membutuhkan. Sebagai seorang konduktor dari Twilight Orchestra, ADMS juga menyuarakan cinta kasih itu dalam nada. Bersama The ITV dalam konser The I Night bertajuk Great Love in Harmony. Tanah airku yang sederhana kelihatannya itu akan membuka konser yang nanti isinya berbagai repertoar gitu ya, yang bicara ini, bicara itu, tapi kita buka dengan tanah airku semata-mata ingin sama-sama kita sadari bahwa kita hidup di tanah air yang sama gitu ya. Walaupun kita berbeda, ada orang Jawa, ada orang Aceh, Papua, agama Kristen, Buddha, Islam, kita nih ada dalam tanah air yang sama, dalam apa ya, Nusantara, Indonesia. Secara konten, secara pesan itu ditambah lagi secara getaran bunyi musik. Saya aransemen, saya olah itu sedemikian rupa sehingga mudah-mudahan sih menggetarkan yang mendengar. Kita aja yang memainkan, setiap memainkan itu saya terus terang merinding terus gitu ya. Ada sesuatu yang kita nggak tahu apa, ya itu asalnya ya dari kompleksitas komposisi musik yang bisa bikin kita merinding. Kalau kata orang Chinese itu Chen Han. Nah, kalau kita melihat orkes simfoni yang terdiri dari bermacam jenis instrumen dengan karakternya yang beda-beda satu sama lain, tapi dia bisa
memainkan satu komposisi dengan note yang berbeda, dengan instrumen yang berbeda, tapi dengan satu komitmen menghasilkan suatu bunyi yang dahsyat, yang sinergis. Ini sebenarnya yang kita inginkan untuk diperlihatkan atau mengajak penonton untuk merasakan bagaimana bermacam perbedaan itu kalau disepakati dalam satu komitmen kebersamaan akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat, yang konstruktif, positif, produktif untuk semua umat manusia. Musik itu sebenarnya bukan hanya hiburan. Sayangnya di Indonesia itu bahkan di orang-orang yang pintar-pintar dan pangkat-pangkat tinggi gitu ya, dan ilmuwan akademisi gitu ya, itu aku belum melihat adanya satu sikap yang melihat musik sebagai satu alat pendidikan, satu alat pembentukan karakter gitu. Semuanya, hampir semuanya melihat musik itu hanya sebagai hiburan aja. Jarang ditelaah musik-musik seni seperti karawitan, musik klasik, musik-musik yang memerlukan apresiasi, memerlukan atensi khusus gitu ya. Musik itu mempunyai satu keajaiban kalau menurut saya. Susunan nada, harmoni, dan irama yang ada dalam musik itu kan kompleks sekali ya. Fungsi musik menjadi perhatian para peneliti. Salah satu penelitian menggunakan tanaman hias philodendron yang sering disebut juga pohon cinta. Tanaman philodendron yang diberi musik keras menjadi layu, sementara yang diberi musik klasik tumbuh lebih hijau dan mengarah ke loudspeaker. Dan penelitian-penelitian itu udah sejuta kali ya dilakukan ya, untuk membuktikan bahwa musik itu sangat mempengaruhi jiwa. Bayangkan betapa musik bisa menyelusup ke dalam kita, diri kita gitu. Nah itu seharusnya disadari bahwa dengan pengajaran musik di sekolah gitu ya, tapi dengan mendengarkan ya, atau memainkan lebih bagus, tapi minimum mendengarkan itu akan membentuk karakter. Musik dipakai untuk membentuk karakter dalam pendidikan dasar 10 tahun pertama. Konser The Great Love and Harmony ini ya kita berharap bisa memancarkan cinta kasih, mengajak penikmat atau penonton, audiens untuk larut dalam cinta kasih, dan dengan cinta kasih lebih kental kita akan bisa mudah-mudahan mengalahkan rasa-rasa yang negatif. Kalau kita tumbuhkan cinta kasih itu, mudah-mudahan lebih mudah kita menerima segala perbedaan gitu ya. Dengan sajian musik yang diolah ini itu, yaitu berharap bisa menggetarkan penonton untuk sama-sama merasakan keindahan kebersamaan dalam satu tanah air gitu. Ya, saya pertama kali dengar Tzu Chi itu, saya pikir oh ini aliran Buddha, that's it gitu aja gitu ya. Yang mana saya memang dibesarkan dalam lingkungan yang selalu berbeda-beda. Tapi begitu lihat misinya, betapa Tzu Chi itu sering membuat
langkah-langkah atau membuat gerakan untuk mengumpulkan daya dari masyarakat dalam bentuk uang maupun apapun gitu, untuk selalu menyalurkan ke orang-orang yang kena musibah bencana di tanah air ini gitu. Itu mulia sekali. Itulah berarti sengaja dibuat itu supaya saya datang. Ya, tolong ya Pak ya. Jadi kalau kayunya kan kasih dulu di atasnya, jadi ya bisa. Saya malah baru tahu gitu, telah membuat rumah di Aceh, macam-macam gitu ya. Dan saya lihat ada satu kesadaran yang mulia di umat dalam suci ini gitu. Dan ini tergambar sikapnya itu tergambar di lagu-lagu suci itu gitu. Semuanya sih umumnya mengobarkan semangat itu tadi, cinta, kasih sesama gitu ya, menolong gitu. Terus jangan pernah putus asa gitu. Kalau kita ada kesulitan, ada ini, kita seperti orang yang sering galau di tengah laut dengan badai, ombak, kapal kesana kemari, tapi dengan dengan tekad yang bulat, dengan semangat, semua bisa dicapai gitu. Itu ajakan-ajakan semacam itu banyak terdapat di lagu-lagu suci itu, yang maka saya senang sekali membawakannya. Ya, satu, masyarakat lebih senang musik simfonik. Jadi seringkali kita lakukan bermacam manuver sejak 23 tahun lalu kita berdiri sampai sekarang. Semata-mata ingin mengajak masyarakat atau bangsa Indonesia menyukai dan mengapresiasi musik simfonik. Di sini pun di konser ini pastinya banyak yang belum pernah lihat konser gitu, seolah-olah konser itu suatu yang mahal sekali, yang serius sekali, susah menikmatinya. Saya pengen buktikan bahwa konser simfonik itu fun, menyenangkan, menghibur. Yang kedua juga tentunya saya berharap lah siapapun yang menonton nanti merasakan getaran atau keajaiban dari musik yang dengan kata-kata tidak mungkin bisa terungkap gitu. Dan dengan itu mudah-mudahan kita menjadi makin peka, sering diasah, dibelai musik yang indah. Mudah-mudahan rasa keindahan, kepekaan kita terhadap keindahan juga lebih tumbuh gitu aja. Sebenarnya ini acara bagus banget, ngingetin kita semua ya bahwa kita tidak hidup sendiri, kita harus berbagi kepada sesama, nggak usah dari yang
terlalu luas, tapi skup orang-orang sekitar kita. Yang saya bisa dapat message-nya adalah memberi kekuatan ya dalam segala hal yang kita hadapi, itu justru kita minta kekuatan. Great love itu merupakan satu cinta kasih yang universal, satu cinta kasih yang tidak terbatas, yang kalau bisa kita kayaknya bersumbangsi untuk seluruh makhluk hidup di dunia ini. Lagunya juga salah satu lagunya itu ada lagu yang hati bersyukur ya. Jadi maksudnya kita tetap maju terus, jangan pantang mundur, dan kita dapat terima apa adanya dengan hati yang berlapang dada dan bersyukur gitu. Ya, cinta kasih kita diciptakan berbagai suku bangsa, agama dan ini itu berbeda, tapi sebenarnya untuk saling menyayangi dan melengkapi. Yang kita bergandengan itu, ada kadang. Ya, itu memang kita memang harus saling bergandengan tangan, tidak membedakan suku bangsa dari asal kita dari mana berada. Keindahan dan kepekaan kita membuat kita lebih mudah melihat hal yang baik dan positif dari orang lain atau dari suatu peristiwa. Apa yang sering disuarakan oleh TAI ini sebenarnya nilai-nilai universal, di semua agama ada gitu. Jadi saya melihatnya positif gitu, positif sekali gitu, encouraging gitu, dan tinggal sejauh mana kita mau open minded gitu ya. Kita harus open minded, masing-masing boleh dan harus punya suatu keyakinan, tapi satu dengan lain yang berbeda harus bisa bersatu, bekerja sama demi sesuatu yang lebih besar, yaitu Indonesia tadi. Bersyukur dalam segala hal membantu kita belajar untuk menjadi bijaksana. Jadikan hidup ini penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirim SMS ke 0889 8100 5000 atau ke website Dai TV dan media sosial Dai TV. Akhirnya saya Andrew Pakpahan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.